Shalom, selamat datang di channel Credo Ut Intelligam. Dan hari ini saya akan membahas satu topik yang saya beri judul merampok jemaat dengan metode persepuluhan. Dan tentunya kita akan menelusuri satu persatu kapan persepuluhan ini pertama kali dilakukan. Kemudian apakah persepuluhan ini menjadi perintah yang harus dilakukan turun-temurun, sehingga Yesus apakah dia juga menarik persembahan persepuluhan, juga rasul-rasul. Kemudian bagaimana para murid-murid atau gereja mula-mula dalam mereka membayar persembahan persepuluhan. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke sana, perlu untuk kita memahami definisi perpuluhan dalam gereja modern. Dari sekian banyak definisi yang pernah saya temui, ada dua definisi persepuluhan yang mencolok bagi saya ketika persembahan persepuluhan ini diajarkan. Pertama, definisinya ialah persepuluhan adalah kewajiban, dan jika tidak memberi persepuluhan, kita merampok Tuhan. Itu definisi yang selalu ditekankan pertama. Kemudian yang kedua, tidak memberi persepuluhan akibatnya itu masuk neraka. Jadi dua definisi ini sering saya temui ketika ajaran tentang persepuluhan itu ditekankan di dalam jemaat Tuhan ataupun di kalangan para pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Dan tentunya ajaran ini mendasari pada ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat yang 10. Tentunya kita sudah menghafal dengan baik ayat tersebut. Nah, nantinya juga kita akan membahas latar belakang konteks secara mendetail dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Dan untuk bagian yang pertama ini, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, kapan pertama kali di dalam Alkitab terjadi pemberian persembahan persepuluhan. Tidak sulit bagi para pengajar Alkitab untuk memberi rujukan tentang peristiwa pertama kali terjadi persembahan persepuluhan, yaitu di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Mereka meyakini ini adalah pemberian persembahan persepuluhan pertama terjadi antara Abraham dan Melkisedek. Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek, dan di dalam narasi tersebut penulis Kejadian itu menampilkan dua gelar dari Melkisedek, yaitu raja dan imam. Apa yang ingin ditekankan oleh penulis Alkitab tentang dua gelar tersebut? Nah, perlu diketahui ketika para penulis Perjanjian Lama mereka menulis sebuah kata mendahului kata-kata yang lain, atau dalam suatu kelompok kalimat, ada sebuah hal yang ingin ditekankan dari penulis Alkitab dari kata tersebut. Contoh di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, kata beresit itu mendahului dari kata bara. Artinya bahwa dalam kitab ini ingin menjelaskan segala sesuatu yang bersifat permulaan atau dari mulanya, awal dari segala sesuatu. Makanya kata beresit itu ditaruh lebih dulu daripada kata bara. Nah, ini adalah penekanan-penekanan yang sering ingin disampaikan oleh penulis Perjanjian Lama. Dan di sini dua kata yang muncul yang bersifat gelar daripada Melkisedek, yaitu raja dan imam. Raja itu mendahului imam. Raja ditulis lebih dahulu. Nah, itu sebabnya yang ingin ditekankan di sini oleh penulis kitab Kejadian ialah pertemuan yang terjadi antara Abraham dan Melkisedek itu untuk menekankan ini pertemuan yang bersifat sistem pemerintahan atau politik untuk menjamin keamanan sebuah kerajaan. Dan memang jelas konteks dari ayat tersebut kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari narasi ini, di mana Abraham baru selesai menaklukkan raja-raja dari kelompok Kedorlaomer. Abraham baru menang di sana. Jadi ini adalah pertemuan yang bersifat politik untuk menjamin keamanan sebuah kerajaan. Kemudian barulah gelar imam dari Melkisedek, yaitu Allah yang Maha Tinggi. Imam Allah yang Maha Tinggi di sana dikatakan. Untuk menekankan apa? Untuk menekankan bahwa kiblat penyembahan daripada Melkisedek itu sama dengan kiblat penyembahan daripada Abraham. Maka dengan jelas kata El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, itu dikonfirmasi sendiri oleh Abraham di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-22. Untuk menegaskan bahwa dia menyembah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh
Melkisedek, Allah yang maha tinggi, Allah di atas segala Allah. Jadi dua gelar ini untuk menekankan dua hal tersebut. Pertemuan adalah pertemuan tentang sistem pemerintahan. Yang kedua untuk menekankan arah penyembahan daripada Melkisedek dan Abraham ialah sama, Allah yang sama. Nah, ini adalah penekanan dari dua gelar yang ingin ditekankan oleh penulis kitab Kejadian. Nah, kemudian yang akan kita pelajari dari narasi percakapan antara Abraham, Melkisedek dan Bera raja Sodom, yaitu yang pertama kita akan melihat Melkisedek. Melkisedek itu datang membawa roti dan anggur. Dia menyambut Abraham yang kelelahan. Kalau kita menghitung perjalanan Abraham dari daerah orang Amori, dia pergi berperang dan kemudian bertemu di Lembah Raja, itu 120 mil perjalanannya. Itu bukan sebuah jarak yang sangat singkat yang ditempuh oleh Abraham dan pasukannya, tetapi melainkan sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Tetapi Melkisedek datang membawa roti dan anggur. Kemudian Melkisedek juga datang dengan ucapan berkat, diberkati Abraham. Kemudian dikatakan Melkisedek pada ayat yang ke-20, Kejadian 14 ayat 20, memuji Allah, terpujilah. Maka Abraham merespon dengan memberi persepuluhan. Kenapa Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek? Sebab sangat jelas, dalam kondisi pasukan Abraham yang sangat letih ketika mereka selesai melakukan peperangan, sangat mudah bagi raja-raja yang lain menaklukkan Abraham. Tetapi Melkisedek datang dengan kondisi yang sebaliknya. Melkisedek datang dengan membawa roti dan anggur dan juga memberkati Abraham, juga memuji Tuhan. Sehingga Abraham memberi persepuluhan sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan Abraham terhadap sikap Melkisedek. Nah, kalau kita melihat di dalam sistem pemerintahan kerajaan atau sistem sosial raja-raja, ini seperti sebuah upeti. Ya, dia memberi untuk merayakan kemenangannya bersama orang-orang yang menghargai kemenangan yang sudah dialami oleh Abraham. Nah, ini makna pemberian persepuluhan di sana. Nah, kemudian ada satu yang kontras yang ditunjukkan pada narasi ini, yaitu Bera raja Sodom. Raja Sodom, dia datang tidak membawa apa-apa, tetapi datang dan langsung memberi penawaran. Bahkan kalau kita melihat kata-kata yang diucapkan oleh Bera pada ayat 21, seperti sebuah perintah. Dia bilang apa? Berikanlah kepadaku dan ambillah untukku. Dia datang sudah tidak membawa apa-apa, tetapi malahan datang untuk memberi perintah. Padahal Bera sendiri tidak dapat mengalahkan sekutu raja-raja yang sudah dikalahkan oleh Abraham. Tetapi dia datang dengan kesombongan, datang merasa bahwa dia lebih hebat dari Abraham. Makanya dia seakan-akan ingin memerintah Abraham. Apa respon Abraham? Abraham menolak tawaran dari Raja Sodom, bahkan dengan bersumpah kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi ini dua kontras yang ditunjukkan oleh Abraham ketika dia berbicara dengan dua raja ketika pertemuan mereka di lembah raja tersebut. Nah, jadi dari narasi ini kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan tentang persepuluhan, ialah apa motif persepuluhan Abraham. Yang pertama itu bukan perintah, istilahnya tidak diwajibkan. Ya, tidak ada perintah untuk Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi ini bukan sebuah perintah. Kedua, bukan karena status imam dan umat. Karena jelas Melkisedek bukan imamnya Abraham. Abraham bukan umatnya Melkisedek. Bukan karena status imam dan umat. Kemudian yang ketiga, bukan terbatas dalam bentuk uang saja. Artinya persembahan persepuluhan seluruh dari hasil kemenangan Abraham terhadap raja-raja dalam peperangan tersebut. Jadi tidak terbatas dalam bukan bentuk uang saja. Nah, bukan setiap bulan. Bahkan di dalam narasi ini hanya sekali saja ketika pertemuan pada waktu itu antara Abraham dan Melkisedek. Nah, sedangkan konsep persepuluhan gereja modern ialah biasanya itu diwajibkan. Atau kalau kita tidak memberi, jika tidak kita merampok Allah.
Biasanya yang kedua, biasanya jemaat memberi kepada pihak gereja, jelas statusnya antara imam dan umat. Yang ketiga, biasanya diberi dalam bentuk uang atau dari penghasilan jemaat. Yang keempat, biasanya diberikan setiap bulan. Jadi, berdasarkan fakta ini, bahwa sangat-sangat tidak mungkin kalau kita mendasari ajaran persepuluhan yang ada di dalam gereja modern hari-hari ini, itu sesuai dengan persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek. Jadi sudah jelas bahwa pemberian persepuluhan di sini bukan perintah, tetapi melainkan bentuk penghormatan Abraham kepada Melkisedek akibat sikapnya yang menghargai Abraham, yang walaupun dalam keadaan yang sangat lemah, dengan mudah Melkisedek dapat menaklukkan Abraham, tetapi Melkisedek datang dengan penuh penghormatan, maka Abraham merespon sikap tersebut dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi konsep yang terjadi di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 itu berbeda dengan konsep perpuluhan yang ditekankan di dalam gereja Tuhan di zaman sekarang ini. Nah, nantinya pada video yang kedua saya akan membahas latar belakang daripada Maliaki 3 ayat yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.